Masih secara tepat dan akurat dalam menyikapi berbagai isu penegakan hukum baik di tingkat lokal maupun nasional. Inilah Jaksa Menyapa. Inilah Jaksa Menyapa. Saatnya Anda ikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa. Ruang khusus untuk memperoleh pencerahan, solusi tentang keluhan, permasalahan hukum yang Anda hadapi. Jaksa Menyapa juga memberikan informasi secara tepat dan akurat dalam menyikapi berbagai isu penegakan hukum baik di tingkat lokal maupun nasional. Inilah Jaksa Menyapa. Inilah Jaksa Menyapa. Saatnya Anda ikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa. Ruang khusus untuk memperoleh pencerahan, solusi tentang keluhan, permasalahan hukum yang Anda hadapi. Jaksa Menyapa juga memberikan informasi secara tepat dan akurat dalam menyikapi berbagai isu penegakan hukum baik di tingkat lokal maupun nasional. Inilah Jaksa Menyapa. Inilah Jaksa Menyapa. Baik, kembali selamat sore pendengar dan terima kasih untuk yang masih tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Manado, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih ya yang sudah mendengarkan sejak pagi tadi sampai sore ini, baik melalui 94,5, 88,2, 92 FM ataupun melalui streaming rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Nah, sore ini pendengar, Jaksa Menyapa hadir lagi ya untuk Anda ya, dan kali ini bersama dengan Kejaksaan Negeri Bola Mongondo Utara ya. Kita akan membahas ini terkait dengan topik dalam rangka program Jaksa Sahabat Sekolah, semangat anak hebat anti bullying, anti tindak kekerasan. Dan sudah hadir di studio kami ya, ada Ibu Feisi Filsia Anso SH. Kemudian ada Pak Miftahul Khair Patahudin SH ya. Oke, jadi kita akan membahas ini terkait dengan semangat anak hebat anti bullying, anti tindak kekerasan. Ini dalam rangka program Jaksa Sahabat Sekolah. Dan pendengar serta pemirsa, kita akan berikan kesempatan nanti untuk line interaktif ya, baik di SMS, di WhatsApp ataupun di line telepon 0821 9583 5080. Ya, Anda juga bisa memberikan pertanyaan ataupun tanggapan komentarnya melalui kanal YouTube RRI Manado. Oke, baik, langsung saja saya menyapa ada Ibu Feisi Filsia Anso SH. Mohon maaf kalau salah penyebutannya ini, Ibu. Ya, sudah betul, Pak. Sudah betul ya. Panggil Ibu Fei aja ya, biar lebih Ibu Fei. Iya. Oke, kemudian Pak Miftahul Khair Patahudin SH juga. Iya, betul. Iya, selamat sore. Selamat sore, Bapak. Oke, gimana kabar hari ini, Bu? Alhamdulillah hari ini baiklah kalau Luar biasa baik. Luar biasa. Perjalanan gimana dari Bolmut? Perjalanan Lancar tadi atau ada halangan atau kebetulan memang asal dari Manado, jadi sudah dari Jumat di sudah. Manado. Oh, gitu ya. Kalau Pak Miftah? Kalau saya sendiri mungkin kemarin baru turun dari Boroko. Oh, kemarin. Iya. Oh, bukan hari ini ya, Bukan perjalanan hari dari ini. sana ya. Soalnya kalau hari ini takutnya macet atau baru ada keburu halangan, juga ya. nanti kan. Betul. Oke. Baik, nah ini kita akan membahas dalam rangka program Jaksa Sahabat Sekolah, semangat anak hebat anti bullying, anti tindak kekerasan. Tapi ada juga jaksa masuk sekolah. Ah, siap, ada Itu juga. Sama atau beda tuh, Ibu Fei? Mungkin kalau jaksa masuk sekolah itu memang sudah diprogramkan oleh pusat. Nah, jadi itu memang program pusat yang dilaksanakan oleh seluruh kejaksaan di Indonesia. Oh, jadi kalau jaksa sahabat sekolah ini program apa? Terobosan program baru dari Ya, itu merupakan Kejaksaan Negeri Bolmut. Ya, siap. Jadi Jaksa Sahabat Sekolah ini adalah inovasi baru dari Kejaksaan Negeri Bola Mongondo Utara. Oh, inovasi baru ya. Oke, baik. Mungkin bisa diceritakan terkait dengan tema ini, ya Ibu Fei.
Ya, sebenarnya ini jaksa sahabat sekolah, sahabatnya itu yang dihuruf besarkan karena kayak seperti Bapak bilang tadi ada artinya sahabat Oh, itu. jadi ada artinya. Iya. Apa tuh artinya? Nah, artinya itu singkatan sebenarnya sahabat. Kepanjangannya semangat anak hebat, anti bullying, anti tindak kekerasan. Oh, itu ya, Pak. itu sesuai tema berarti ya. Iya. Semangat anak. Oh, itu ya sahabat. Nah, Ya, iya begitu, Pak. Terus apa yang melatar belakang ini Kejaksaan Negeri Bolmut membuat apa ya inovasi program Jaksa Sahabat Sekolah ini? Nah, mungkin mau sedikit cerita dulu, Pak. Oke, silakan. Nah, sebenarnya yang menjadi latar belakang kita dari Kejaksaan Negeri Bolang Mondo Utara, pertama kita menindak kasus itu di tindak pidana umum. Yang paling terbanyak itu kasus kekerasan terhadap anak. Nah, jadi di sampai bulan September ini sudah sekitar 50% itu kekerasan terhadap anak. Nah, sementara di Kabupaten Bolang Mondo Utara sendiri sudah 3 tahun berturut-turut itu menjadi kabupaten layak anak. Nah, jadi menurut hemat kami, jadi kayak ini sesuatu yang sangat senjang karena masa ini kabupaten layak anak, tetapi di kantor kejaksaan kami yang menjadi penanganan perkara kami yang paling banyak itu kekerasan terhadap anak. Kekerasan terhadap Iya. anak. Iya. Jadi makanya kami buat ini biar kalaupun dia di lapangan menjadi kabupaten layak anak, harusnya seimbang sama perkaranya, Iya. harusnya sudah minimal 1-2 lah masih ada. Tapi ini dinominasi memang paling banyak tentang kekerasan terhadap anak. Nah, ini ada sekolahnya ini. Ini maksudnya kekerasan terhadap anak itu di lingkungan sekolah atau di luar sekolah juga? Nah, sebenarnya kalau untuk tindak pidana kekerasan terhadap anak itu beragam, Pak. Ada yang di sekolah, Iya. ada yang di rumah. Iya. Jadi cuman kita itu masuk dari sekolah karena kita kebetulan kerjasama sama pemerintah daerah Kabupaten Bolmut. Nah, jadi kita pikir dari kita masuk lewat mana? Jadi lewat mungkin lebih pas dari sekolah-sekolah. Jadi di situ kita bisa turun langsung ke sekolah-sekolah, sekalian memberitahukan terkait apa saja sih yang Iya. bisa mencegah kasus kekerasan itu. Begitu, Pak. Oke, kalau Pak Miftah ada yang mau ditambahkan mungkin terkait dengan tema kita ini? Sedikit menambahkan, mungkin sebelumnya udah dijelaskan sama Ibu Visi bahwasanya ini jaksa sahabat sekolah ini kita concernnya ke SMP. Karena SMP? karena SMP. Karena kalau di SMP itu masih kalau bilang anaknya masih nakal-nakal gitu. Zaman-zaman nakal, Iya, pancaroba. Jadi Ya. enggak tahu nanti kalau naik SMA bagaimana kan kalau dari SD kan masih labil. Nah, kalau di SMP udah mulai ngerti. Oh, ini bentuk kekerasan seperti apa. Jadi kita dari kejaksaan masuk ke SMP itu untuk menjelaskan bahwa kekerasan-kekerasan itu seperti apa. Nanti ke depannya kita bisa melihat bahwa kekerasan itu udah dimengertikan oleh dari SMP mengenai kekerasan terhadap anak lah. Jadi kalau mungkin ke depannya di SMA, jadi mereka udah mulai mengerti. Oke, jadi ini kan program inovasi baru dari Kejaksaan Negeri Bolmut ya. Itu sudah berapa lama nih program ini jalan? Kebetulan ini memang masih fresh banget, Pak. Baru sekitar 2 bulan ini jalan. Oh, baru 2 bulan. Iya, baru 2 bulan. Oke, ini untuk perkembangannya bagaimana sejauh ini? Hari Kamis ini kita akan ada. Jadi kita ini, Pak, di Jaksa Sahabat Anak juga kita menunjuk seperti kayak ada duta pelajar Adiaksa namanya. Nah, di hari Kamis ini kita ada kegiatan bersama duta pelajar Adiaksa untuk memperkenalkan kayak mereka kan duta pelajar Adiaksa. Jadi ya bagaimana lah ini kejaksaan. Iya. Kita perkenalkan terkait kejaksaan, maksudnya tindak-tindak pidana apa yang kita di kantor yang kita tangani. Terus nanti kita kasih lagi materi-materi terkait tindak pidana kekerasan terhadap anak. Oke, jadi seperti itu ya. Nah, ini kalau terkait dengan angka kasus kekerasan terhadap anak yang cenderung meningkat, walaupun sudah ada penindakan hukum ini, mengapa bisa angka kekerasan anak ini bisa meningkat ini? Apakah kurang edukasi terkait dengan permasalahan hukum atau seperti apa? Iya, mungkin karena kita awalnya kita cuman fokus di penindakan. Jadi cuman kita sidang putus, tapi kita tidak turun ke sampai lapisan-lapisan masyarakat. Jadi kayak kita memperkenalkan mungkin mereka belum tahu kalau misalnya bagaimana cara kita menghadapi terhadap kasus kekerasan baik menjadi korban ataupun pelaku. Jadi dengan Jaksa Sahabat Sekolah ini kita juga
mensosialisasikan bagaimana sikap kita ketika kita melihat ada kekerasan ataupun kita menjadi korban kekerasan itu sendiri. Oke, jadi seperti itu ya. Kalau Pak Miftah, ada yang mau ditambahkan juga ini? Nah, mengenai mengenai kasus hal kekerasan yang terjadi ini meningkat, cenderung meningkat. mengenai hal ini seperti yang dikatakan bahwa ini hanya lakukan penindakan tanpa ada pendekatan terhadap masyarakat atau anak sekolah untuk menjelaskan mengenai kekerasan terhadap anak ini seperti apa. Mereka hanya tahu melakukan dan kita hanya tahu menindak saja. Tapi kita tidak menjelaskan bahwa ini hal yang dilarang atau yang telah diatur dalam undang-undang. Mereka hanya kayak kalau contoh di sekolah itu kayak bullying, mereka nggak tahu itu kena hukum atau tidak. Dan beberapa kasus yang di Kejaksaan Negeri Bournemouth itu banyak menindak kasus-kasus seperti itu. Jadi kayaknya kita harus melakukan sosialisasi dan seperti tema kita itu Jaksa Sahabat Sekolah atau kegiatan kita melaksanakan itu agar supaya nanti kasus-kasus di kejaksaan atau kasus di Bournemouth itu berkurang dia. Jadi mungkin itu tujuan kita untuk Jaksa Sahabat Sekolah ini. Nah, oke, ini menarik ini. Kalau Ibu Faye, ini kan termasuk inovasi baru ya, program Jaksa Ya, Sahabat betul Sekolah. sekali, Pak. Mengapa baru sekarang ini, baru diprogramkan Jaksa Sahabat Sekolah ini? Ya, sementara kalau berbicara kasus kekerasan anak kan bukan baru-baru ini, sudah lama terjadi. Kenapa tidak dari dulu-dulu begitu? Jadi sebelumnya Pak, di kami memang ada jaksa masuk sekolah. Jadi mungkin sebenarnya kita berpikir mungkin bisa tercover di jaksa masuk sekolah itu. Dan ternyata? Dan ternyata sampai kebetulan kita baru sekitar 1 tahun lebih lah di bidang intelijen, yang dimana di bidang intelijen itu yang memang melakukan pencegahan juga. Nah, jadi kita berpikir ternyata ini jaksa masuk sekolah ini tidak cukup karena di 1 tahun itu memang kita cuman dapat kuota 8 sekolah. Nah, bagaimana kita bisa cover semua sekolah? Jadi kita baru berbincang lah bersama Pak Kajari dan kebetulan kita membawakan ini ke Pak Bupati. Nah, dan Pak Bupati memang merespon bagus terkait yang permasalahan ini dan juga beliau merasa kayak ya Kabupaten Bournemouth kenapa ya bisa jadi kekerasan anak yang paling banyak begitu. Gitu. Makanya kita menunggu dari Pak Bupati, ya baru Pak Bupati indahkan permintaan kita, makanya langsung terjadi ini, langsung ada kemarin langsung ada launching terkait program ini. Nah, ini kan ada jaksa masuk sekolah, kemudian ada jaksa sahabat sekolah. Berarti bisa dikatakan jaksa masuk sekolah kurang efektif ya? Sebenarnya bukan kurang efektif. Jadi jaksa masuk sekolah ini kan balik lagi Pak berdasarkan kuota dari pusat. Jadi cuma dapat 8 sekolah. Sementara kan di Bournemouth itu SMP-nya saja ada 20. Jadi kemarin kita pakai Jaksa Menyapa itu untuk SMA. Nah, SMP kan belum tercover nih, Pak. Jadi kita cari cara bagaimana biar bisa sampai di SMP. Oh, jadi melalui program Jaksa Sahabat Sekolah ini bisa cover semua begitu? Iya, di SMP sih kalau untuk saat untuk ini masih sampai SMP saja. Iya. Dan juga bedanya juga kalau Jaksa masuk sekolah itu mungkin dari kita langsung yang memberikan penyuluhan. Nah, kita di Jaksa Sahabat Sekolah ini, jadi kita itu ada permintaan ke sekolah untuk menunjuk seperti ada kita bilang tadi pertama Pak, yang duta pelajar adiaksa. Jadi yang kita akan lebih intens sama mereka. Jadi mungkin kalau kita tidak bisa turun, jadi kita bagikan materi-materi ke mereka, kita bagikan pengetahuan-pengetahuan tentang tindak pidana kekerasan terhadap anak. Nah, mungkin mereka bisa bagi ke teman-teman. Dan kami rasa karena umur sebaya, mungkin bisa lebih terbuka, teman-temannya bisa curhat ke teman-teman yang menjadi duta pelajar daripada ke kami mungkin takut gitu ya. atau itu yang pertimbangan kami. Kalau Pak Miftah ini gimana ini sebagai calon jaksa, apa tanggapan Anda ini? Kalau mengenai hal ini ya, Jaksa Sahabat Sekolah ini mungkin hal yang memang benar-benar harus dilakukan karena udah banyak yang terjadi di lingkungan-lingkungan sekolah begitu. Contohnya kan seperti tadi kekerasan-kekerasan itu. Nah, untuk itu kita menunjuk duta adiaksa juga. Seperti itu bahwasanya supaya mereka itu lebih luas lah bicara sama teman kalau duta adiaksa. Kalau sama kita takut kan. Kelihatan ini Bapak jaksa atau Ibu jaksa ini kelihatan takut kalau mau ceritakan
masalah-masalahnya seperti curhat curhat begitu. Jadi kalau misalkan ada masalahnya, masa takut biasanya kalau bicara sama kita. Kalau sama teman-teman, kita habis dapat pukul ini, kita habis dapat bully ini, coba kata bilangkan ke atas dulu bercerita begini. Kalau begitu, kalau enak kalau dengan teman-teman sendiri. Iya. Jadi kalau dengan orang takut dia bagaimana? Nah, kalau dari Kejaksaan Negeri Bolmut sendiri bagaimana mengatasi ketakutan mereka ini? Kalau seperti yang disampaikan, kalau dengan petugas takut untuk sharing atau curhat, gimana? Sebenarnya kita ini Pak dari membangun citra dari medsos Pak. Jadi kita biasa bikin iklan-iklan. Jadi terus kita juga buka kayak pelayanan hukum gratis di lapak. Kalau ada event-event, jadi kita masuk di situ. Dan kalau seperti yang Bapak bilang tadi, nah itu salah satunya juga itu kita menunjuk kayak teman sebaya mereka. Jadi biar ndak apa ya Pak, kalaupun kita turun nanti ada dampingan dari duta pelajar, jadi mungkin kalau mereka takut ke kita langsung ke duta pelajar begitu. Dan kalau kita pun kalau ketemu anak-anak begitu Pak, biasa kita kayak sidang atau apa melepas atribut. Jadi tidak pakai seragam kalau gitu kita sidang biasa kalau yang sidang menyangkut anak atau apa, tetap kita lepas atribut biar dipikir lebih orang apa ya? Nggak ada rasa, biasa kan kalau melihat kita pakai seragam, ada rasa takut begitu. Mungkin seperti itu juga Pak. Oke, baik. Nah ini kalau berbicara angka kasus kekerasan anak ya, ini berarti program ini diciptakan untuk mencegah, meminimalisir angka kasus kekerasan terhadap anak. Kalau sampai sekarang ini sesuai data itu sudah berapa banyak ini angka kasus kekerasan anak di Bolmut? Untuk kasusnya itu di sini di tahun 2025 dari klasifikasi 28 perkara, misalnya ada jenis perkara misalnya perlindungan anak, ada narkoba dan lain-lain, 25. Jadi perlindungan anak sendiri ada 21 perkara dari 28. Jadi menurut kami itu hampir semua klasifikasi tindak pidana didominasi oleh memang perlindungan anak semua di tahun 2025 ini Pak. Iya. Itu kalau kasus kekerasan anak itu apa yang paling menonjol di sana? Yang paling menonjol sebenarnya ini Pak, persetubuhan sama cabul. Dan memang kalau di sana Pak sampai yang menjadi pelakunya orang-orang terdekatnya Pak, jadi kayak omnya, ayah kandung. Jadi menurut kami memang kalau apalagi saya sebagai perempuan, apalagi korbannya anak perempuan dan yang menjadi pelaku ayah kandung, merasa kayak marah ya pastilah ya. Kecewa kok bisa begitu. Harusnya ayah kandungnya itu kan yang menjadi jadi pelindung. Iya, jadi pelindung dia, malah yang menjadi pelaku dari tindak pidana kekerasan terhadap anak itu sendiri. Waduh, ini satu luar biasa ini berarti ya, kekerasan terhadap anak, soal percabulan ya berarti ya. Oke, baik, ini semakin menarik untuk perbincangan kita di sore ini. Nanti kita akan kembali lagi pendengar. Kita akan break dulu sejenak ya. Setelah itu kita akan kembali untuk sesi kedua. Kanal informasi dan inspirasi Pro1. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia.
Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Kanal informasi dan inspirasi Pro1. Baik, pendengar, masih di program Jaksa Menyapa ya. Untuk sore ini kita membahas terkait program Jaksa Sahabat Sekolah atau tema Semangat Anak Hebat, Anti Bullying, Anti Tindak Kekerasan ya. Jadi sore ini kita bersama dengan Kejaksaan Negeri Bola Mongondo Utara, ada Ibu Feisi ya, selaku PLT Kepala Seksi Intelijen Kejari Bola Mongondo Utara. Kemudian ada Pak Miftah selaku calon jaksa pada Kejaksaan Negeri Bola Mongondo Utara. Oke, baik. Ini kita sudah sedikit membahas tadi terkait dengan program ini ya, dilaksanakan ya. Selain ada program jaksa masuk sekolah. Nah, kalau dari pendengar pemirsa, nanti setelah ini kita akan kasih kesempatan ya untuk Anda melalui SMS, WhatsApp dan juga melalui line telepon ataupun melalui kanal YouTube ya. Saya ke Ibu Fei lagi, ini peran Kejaksaan Bolmut sendiri bagaimana ini dalam penanganan kekerasan terhadap anak? Peran kejaksaan dalam kasus kekerasan terhadap Kejaksaan anak. Negeri Bolmut ini. Oh ya, jadi peran kejaksaan itu sendiri ada dua, Pak. Ada peran ganda. Dia ada, yaitu pertama preventif, yaitu pencegahan melalui edukasi hukum, dan yang represif itu penindakan hukum. Nah, itu yang kayak pertama itu yang preventif, pencegahan yang seperti kita lakukan seperti Jaksa Menyapa, Jaksa Sahabat Sekolah. Edukasi. Edukasi. Ya. Jadi kita melakukan penyuluhan hukum terkait apa saja yang bisa tentang hukum apa itu yang biar anak-anak tidak terjun di situ. Dan kalau penindakan itu seperti yang kita lakukan itu berarti kita menyidangkan perkara. Itu aja, Pak. Oke, baik. Nah, kalau begitu kita langsung ke respon dari pendengar ya. Ini ada pertanyaan, salam Jaksa Menyapa. Tadi dibilang ada 28 perkara. Apakah itu sudah masuk kasus luar biasa di Bolmut? Dan apakah terjadi peningkatan dari tahun ke tahun dari Feral di Minahasa Utara? Ya, bagaimana Ibu Fei? Ya, dari 20 tadi disebutkan ada 28 klasifikasi tindak pidana dan masuk perkara tindak pidana tentang kekerasan terhadap anak ada 21. Nah, itu menurut kami memang ya luar biasa banyak, dan itu memang harus menjadi concern kami untuk bagaimana kita menekan itu. Nah, dan yang tadi apa ya? Apa katanya tadi? Iya, mungkin pertanyaan yang tadi bisa dikembalikan ya. Dan ya, dia kasus setiap luar tahun biasa ya. kasus luar biasa, iya. Terus yang kedua, dia memang terjadi peningkatan, apalagi di tahun 2025 ini. Di pertengahan tahun saja dia sudah sekitar 50% dari tindak pidana yang lain. Memang tiap tahun itu selalu meningkat. Dan mudah-mudahan dengan kita ada program ini Jaksa Sahabat Sekolah bisa menekan meminimalisir, angka ini. menekan. Ya. Oke. Nah, kalau dari Pak Feral selaku calon jaksa bagaimana menanggapi pertanyaan ini? Mungkin Pak Miftah ya, karena Pak aduh. Feral itu dari, Salah ya, maaf. soalnya Pak Pak Feral Miftah. ya. Iya, silakan Pak Miftah. Jadi mengenai perkara yang ada di Kejaksaan Negeri Bolmut itu bisa didominasi oleh memang kekerasan anak. Jadi mungkin jadi perhatian lah untuk kita untuk menindak atau melakukan edukasi terhadap kekerasan terhadap anak ini. Jadi peningkatan ini kita lihat dari data kita yang namanya CMS kalau di Kejaksaan itu. Jadi kita melihat dari tahun 2022 sampai tahun ini memang ada peningkatan. Jadi perkara-perkara tentang kekerasan terhadap anak ini meningkat karena mungkin kurangnya edukasi. Jadi kita mungkin dengan Jaksa Sahabat Sekolah ini kita mungkin bisa menurunkan pada tahun ke depan, tahun ini sampai tahun ke depannya. Mungkin untuk sebagai perkara-perkara kekerasan terhadap anak ini sudah tidak ada lah di Kejaksaan Negeri Bolmut. Baru mungkin Kejaksaan Negeri Bolmut dan pemerintah daerah Bolmut lah dikatakan sebagai layak anak lah untuk mendapatkan predikat itu. Mungkin karena kan ada sedikit perbedaan dari penghargaan sama realitanya yang ada di lapangan, bahwasanya
memang kejaksaan atau perkara-perkara itu masih banyak dan sebenarnya kalau bilang layak belum bisa bilang layak karena masih banyak realitanya Masih banyak ya, oke. di lapangan. Oke, baik Pak Miftah, kita ke penelpon dulu. Ya, selamat sore, Jaksa Menyapa. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore Jaksa Menyapa. Iya, selamat sore, Bung Benijo. Silakan dari Bolmut ini, warga Bolmut. Ya, Benijo silakan. Dengan Pak Benijo di Kabupaten Bogotara. Iya, silakan Bung Beni. Langsung ke narasumber ya, ini orang Bolmut ini Bu ya. Pertanyaannya begini, itu kan ada tadi apa jaksa masuk sekolah ya, itu katanya 8 SMP ya, SMP negeri itu SMP apa saja. Kok kenapa baru terbatas di SMP, di SMA? Apakah di SMA belum juga jaksa masuk sekolah? Terus pertanyaan kedua, dari 28 perkara ini, apakah itu semuanya sudah P21? Maksudnya sudah P21? Dan pertanyaan ketiga, tadi kan cuma dijelaskan tindakan preventif. Kalau tindakan represif seperti apa sih Bu? Itu aja pertanyaan. Terima kasih, selamat sore. Oke, baik, terima kasih Bung Benijo ya, ini warga Bolmut ini. Oke, ini pertanyaannya ada 3, ini bukan jaksa masuk sekolah ya, tapi jaksa sahabat sekolah Bung Beni. Ini kenapa hanya sebatas SMP? Apakah SMA, SMK, atau perguruan tinggi juga itu masuk atau seperti apa? Kemudian ada 2 perkara, iya, dari 28 perkara, apakah semua sudah P21? Kemudian bagaimana dengan tindakan represif itu seperti apa? Ya, mungkin silakan Ibu Fei. Ya, mulai dari yang pertama, kenapa hanya SMP saja? Sebenarnya yang mau kita juga bukan cuma SMP, semua sekolah kita mau cover. Ya. Tapi untuk sementara dari kita kan kerjasama sama pemerintah daerah dan dari kita pemerintah daerah dulu coba dari SMP dulu. Kan kita baru 2 bulan jalan. Nah, jadi tidak menutup kemungkinan itu untuk kita lanjut ke jenjang selanjutnya, misalnya ke SMA. Apabila ini SMP sudah berjalan, nah kita akan lanjut ke tahap di jenjang berikut yaitu di SMA. Dan kebetulan di Bolamondo Utara belum ada perguruan tinggi, jadi mungkin kita setelah ini, apabila ini memang berjalan sesuai yang kita harapkan bersama, pasti kita masuk lagi ke jenjang SMA. Ya itu saja. Oke. Kemudian ini dari 28 perkara, ini katanya apakah semua sudah P21? Nih, bagaimana Pak Miftah? Nah, untuk perkara yang 28 ini belum semua, baru ada tahap 1, ada yang SPDP, ada yang udah inkrah. Jadi kalau udah inkrah itu otomatis udah P21. Jadi untuk 28 ini belum semua di P21, ada juga masih sementara diteliti oleh jaksanya. Sementara SPDP atau dari pihak penyidik masih memberikan SPDP, dan ada beberapa juga udah inkrah atau udah berkekuatan hukum tetap. Dari 28 perkara ini Iya, ya? dari 28 perkara itu. Oke. Nah, kalau tindakan represif itu seperti apa? Kalau tadi kan ada preventif ya. Kalau represif itu seperti apa, Ibu Fei? Oh ya, represif itu penindakan. Nah, seperti yang kita bilang tadi, yang penindakan itu misalnya kita itu menerima berkas dari kepolisian. Jadi kita melakukan penindakan. Jadi kalau misalnya masuk berkas terkait tindak pidana apapun itu, nah kita melakukan penindakan. Jadi kita teliti berkas. Setelah kita teliti berkas, apakah sudah lengkap, kita P21 menyatakan berkas itu sudah lengkap. Nah, ketika berkas sudah lengkap, kita limpahkan ke pengadilan. Setelah itu dari pengadilan keluarkan penetapan persidangan, kita lanjut persidangan sampai putusan. Nah, itu yang dimaksud penindakan. Oh, Ya. Represif ya? Yang represif. Oke, baik. Kita ke penelpon lagi. Selamat sore, Jaksa Menyapa. Halo, selamat sore. Selamat sore, Bung Cliff. Iya, silakan Bung Cliff. Dari Makaling Minahasa Selatan. Oke. Selamat sore kedua, aku ketiga. Bagaimana, Bung Cliff? Ada 2 jaksa atau Iya, ada 2 tiga narasumber kita sore ini. Iya. Oke. Langsung saja ya. Menarik sekali apa yang disampaikan oleh narasumber tadi. Saya mau bertanya begini, tadi kan pelaku itu paling banyak kan om gabet, tuh Kang. Jadi saya mau tanya, apakah ada anak-anak sebagai pelaku atau mana yang dominan? Anak sebagai pelaku atau yang orang tua atau
tetangga atau seperti apa yang jadi pelaku begitu. Anak dengan anak begitu kan. Kalau anak dengan anak berarti ada yang salah di situ. Berarti pola asuh atau mungkin di pemerintah daerah itu yang kurang, edukasi, mungkin di sekolah itu yang hanya selalu mengajar tanpa ada berikan pembekalan begitu tentang masalah-masalah tentang hukum begini. Begini Pak, Ibu, betul apa yang disampaikan oleh Ibu, masuk ke sekolah itu, kalau bisa membuat, mencetak satu kayak buku mini, buku kecil, buku saku, dibagikan kepada setiap siswa. Karena waktu mereka pulang di rumah, mereka cuma lepas begitu, otomatis kan orang tua mereka itu membaca. Ketika orang tua itu membaca, mereka itu sebagai menjadi apa dari kejaksaan terpanjangan tangan begitu. Buku seperti apa maksudnya Bung Cliff? Buku kecil lah. Iya, Tapi untuk sudah di dalamnya itu sudah ada materi-materi tentang pencegahan, cara penanganan, bagaimana, tentang penyuluhan hukum lah. Tapi sudah bentuk buku. Karena itu kan untuk meminimalisir supaya hal-hal yang terjadi mereka tahu. Oh, ternyata kita harus seperti ini. Kita harus berani sampaikan ke orang tua supaya tidak berlanjut lagi. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Oke, baik. Selamat sore. Terima kasih Bung Cliff Motoling ya. Kalau masih ada lagi di line telepon 0821 9583 5080. Ini juga ada dari Ibu Sonya di Teling ya melalui WhatsApp. Selamat sore, mau bertanya bagaimana seseorang disebut bullying kepada temannya karena selama ini murid-murid banyak baku sedu mar sotalebe. Apakah itu disebut dengan bullying ya? Oke, mungkin kita ke pertanyaan dari Bung Cliff dulu tadi. Ya, sekaligus ada masukan nih dalam program Jaksa Sahabat Sekolah ya, kalau boleh untuk menciptakan sebuah buku terkait dengan soal penyuluhan hukum ya. Nah, gimana dengan pertanyaan dari Bung Cliff ini kalau pelakunya orang dewasa atau om-om begitu ya? Apakah ada juga anak ya sebagai pelaku selain menjadi korban begitu? Yang paling mendominasi apa nih? Ya, terima kasih Pak Cliff atas pertanyaannya. Yang mendominasi, kebetulan kalau yang sejauh kita tangani di tindak pidana umum itu masih yang orang dewasa. Oh, orang dewasa. Jadi pelakunya. Pelakunya masih orang dewasa. Tapi ada juga yang pelakunya anak. Oh, pelaku anak. Ya, pelaku anak ada juga. Tapi yang dominasi tetap masih orang dewasa, Pak. Oke, nah kalau misalnya pelakunya anak, bagaimana dengan Undang-Undang Perlindungan Anak? Kalau pelaku anak, jadi kita memang ada perbedaan. Jadi kalau pelaku anak itu kita menggunakan sistem peradilan pidana anak, dan itu sangat berbeda sama orang dewasa. Jadi kita berpaku di undang-undang di sistem Undang-Undang Nomor 11 itu di sistem peradilan pidana anak. Itu kalau orang dewasa kan kita pakai KUHP. Nah kalau anak-anak kita pakai sistem peradilan pidana anak. Oke. Baik, kalau Pak Miftah ada yang mau ditambahkan nih dari pertanyaan Bung Cliff tadi? Nah, mengenai pertanyaan dari Bapak Cliff lah mengenai itu bahwasanya korban atau tersangka atau dibilang pelaku lah di Kejaksaan Negeri Bournemouth itu lebih mendominasi bapak-bapak nakal di nama kalau di sana. Jadi kalau mau bilang dominasi dari bapak-bapak, sedangkan kalau anak-anak sebagai pelaku ada juga. Nah, kita juga melakukan sistem peradilan anak. Sistem peradilan anak itu peradilannya lebih cepat daripada peradilan yang lainnya. Jadi kalau pelakunya anak, sistem peradilan cepat sekali selesai. Mungkin 1 minggu bisa putus. Atau kalau bapak-bapak itu atau yang om-om dari pelaku, jadi mungkin ada sedikit perbedaan untuk sistem peradilannya itu. Oh, penanganannya beda ya? Penanganannya beda. Pelaku orang dewasa dan anak-anak beda? Iya, beda dia. Oke. Baik, nah kalau terkait dengan masukan Bung Cliff ini, untuk buku ini bagaimana Ibu Faye? Ya, terima kasih banyak Pak untuk masukannya, buku saku ya Pak ya. Buku saku ya. Nah, sebenarnya di kami ini baru sekedar memberikan materi saja. Jadi ketika kita buat materi, kita langsung dibagikan ke anak-anak, ke murid-murid. Nah, mungkin dengan adanya masukan dari Pak Cliff, mungkin kita akan satukan materi-materi yang kita punya dan kita bagikan. Itu menurut kami memang saran yang baik. Jadi bukan cuman untuk jadi bekal untuk lama lah buat orang selain tua. Praktek ada Iya, teorinya. ada teorinya gitu. juga. Mungkin kalau gabut-gabut bisa baca itu jadi dapat ilmu. Oh, ya, Ya, terima kasih betul. Pak Cliff. Oke.
Baik, ini kita ke pertanyaan dari Ibu Sonya di Teling ya, soal bullying ini. Bagaimana seseorang disebut bullying kepada teman? Karena selama ini murid-murid banyak baku sedu, marsota lebe, apakah itu disebut bullying? Nah, Ibu Fei bagaimana? Ya, sebenarnya bullying itu termasuk tindak pidana kekerasan. Jadi tindak pidana kekerasan itu ada beberapa bentuk. Ada misalnya kekerasan secara fisik, ada kekerasan secara verbal. Jadi dengan kita misalnya kita juga turun sosialisasi, mereka tidak sadar ternyata itu bentuk kekerasan. Sekedar cuman biasa yang anak-anak sering lakukan itu biasa ejek orang tua tuh di sekolah, panggil orang tua, saya panggil papanya. Nah itu baku panggil nama orang tua. Terus kalau dia merasa sakit hati, berarti itu masuk tindak pidana kekerasan. Pokoknya kalau dia merasa korbannya merasa kayak sakit hati atau apa, berarti itu masuk kekerasan karena ada secara fisik dan psikis. Gitu Pak. Ya. Jadi itu sebenarnya masuk bullying juga, walaupun cuman kayak bercanda atau dia body shaming kayak bilang ih hitam ngana atau begitu. Nah itu memang masuk itu, masuk bullying, itu tindak pidana kekerasan. Oke. Ya. Kalau Pak Miftah ada yang mau ditambahkan? Nah, sedikit menambahkan, kalau baku sedu itu kan bercanda. Jadi otomatis lawannya juga ketawa. Jadi kalau baku sedu baru dia tidak ketawa bersakit hati, otomatis itu bukan baku sedu di penal berarti. Kalau Pak ditanya tadi kan kalau sota lebe begitu. Jadi mungkin sota lebe mungkin dia coba body shaming atau bagaimana, itu mungkin termasuk bullying. Karena bullying fisik dan verbal. Verbal ya. Jadi mungkin itu aja, kalau baku sedu dua-dua tertawa pasti. Jadi yang pasti walaupun baku sedu selama dua-dua bisa menerima nggak apa-apa ya, kalau kecuali ada yang keberatan Nah, begitu. sakit hati kalau begitu dia. Oke. Bisa dikatakan sebagai bullying juga. Oke. Baik, ini semakin menarik ya. Kita akan kembali break lagi ya untuk Jaksa Menyapa sore ini. Nanti setelah itu kita akan kembali masuk di sesi terakhir. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Baik, pendengar, kita lanjut masuk di sesi terakhir dalam program Jaksa Menyapa sore ini. Ya, kita langsung saja ke respon dari pendengar. Ini dari WhatsApp lagi nih, Pak Edi di Kerombasan. Ini pertanyaannya duta pelajar. Nah, duta pelajar itu seperti apa dan kenapa mereka dilibatkan dalam perkara anak, sementara mereka anak-anak juga? Bagaimana, Ibu Fei? Ya, duta pelajar Adiaksa. Nah, mungkin itu walaupun mereka masih anak, tidak dilibatkan dalam penindakan, tapi kayak kita bilang tadi di pencegahan. Nah, duta pelajar Adiaksa itu, jadi itu perwakilan di setiap SMP. Kan kita kerjasama sama SMP ini. Jadi masing-masing SMP itu menunjuk satu orang sebagai duta pelajar Adiaksa. Nah, duta pelajar Adiaksa itu sebenarnya menjadi narah hubung kita dari sekolah ke kejaksaan dan ke pemerintah daerah. Jadi tugas duta Adiaksa ini misalnya dia mengkampanyekan itu stop anti kekerasan di sekolah, dan dia yang menjadi kayak misalnya informan kita. Jadi ketika ada kekerasan di situ, dari duta Adiaksa itu bisa langsung sampaikan ke kita. Karena kalau misalnya kita libatkan satu sekolah agak banyak ya nanti menjadi laporan. Nah, jadi dari duta Adiaksa itu nanti dia yang sampaikan ke kita ada kasus apa di sekolah. Jadi cepat dia, Pak. Jadi ketika ada sesuatu tidak perlu ditunggu lapor polisi, nanti dari polisi baru sampai ke kita. Jadi kita libatkan anak-anak itu untuk
mengkampanyakan juga dia yang menjadi kayak narahubung kita. Nah, Duta Adiaksa itu juga kayak kita bilang tadi, di hari Kamis nanti kita ada pertemuan sama mereka. Jadi kita akan memperkenalkan bagaimana itu tindak pidana kekerasan itu dan bagaimana kita untuk untuk bersikap kalau kita menjadi korban ataupun menjadi pelaku di situ. Nah, Duta Adiaksa, Duta Pelajar ini dilihat dari apanya untuk bisa menjadi seorang duta pelajar, Duta Adiaksa? Kalau untuk menjadi itu, jadi kita menyurat ke sekolah-sekolah. Jadi nanti dari sekolah yang menunjuk. Mungkin dari sekolah yang mempercayakan kayak mungkin dia. Apakah harus berprestasi atau seperti apa? Oh, tidak harus berprestasi sebenarnya, Pak. Jadi dari sekolah hanya menunjuk mungkin yang public speakingnya agak bagus. Jadi misalnya, jadi dia bisa mensosialisasikan di teman-teman sekolahnya begitu. Dan kita tidak memberikan kayak kriteria-kriteria apa yang harus ya. Gitu. Jadi nanti mungkin dari sama-sama kita belajar. Dari mereka yang mungkin belum tahu, biar nanti datang ke kami kasih tahu bagaimana itu, nanti kita sama-sama belajar. Berarti dari pihak sekolah yang menentukan Ya. ini anak ini yang cocok begitu ya. Iya, karena kemungkinan kalau dari kita yang asal tunjuk kan kita Iya, tidak belum kenal kan tahu, siapa iya. ini. Jadi kita minta bantuan dari sekolah untuk menunjuknya. Nah, berarti kalau duta anak ini berarti dirahasiakan dong, tidak dikasih tahu ke lingkungan sekolah bahwa anak ini memang duta sekolah, duta pelajar, Duta Adiaksa. Tidak dirahasiakan, Pak, karena mereka diberikan Semacam kayak detektif begitu berarti dia? Bukan. Jadi sebenarnya mereka kan nanti mensosialisasikan. Jadi mereka itu justru mereka menggunakan kayak apa ya namanya? Selempang begitu. Jadi Duta Pelajar Adiaksa. Jadi di mana dia akan kayak menjadi perwakilan dari kantor kejaksaan lah di sekolah. Berarti tetap ada identitas mereka ya? Iya, ada identitasnya. Nah, mereka ini ketika sudah ditunjuk oleh sekolah untuk menjadi duta pelajar, Duta Adiaksa, apakah mereka mendapatkan pelatihan dari kejaksaan atau seperti apa? Iya, mereka mendapatkan pelatihan. Jadi kebanyakan kita kumpul dulu sama duta-dutanya. Jadi kita memberikan kan mereka Duta Pelajar Adiaksa, jadi kita memberitahukan dulu tugas-tugas kita, bagaimana kantor, ini kantor kejaksaan, apa tugas kita di kejaksaan, dan juga setelah kita memperkenalkan terkait kantor kejaksaan dan kejaksaan apa itu kejaksaan, kita memberitahukan mereka terkait materi-materi ataupun bahan-bahan terkait ini, yang seperti saya bilang tadi di hari Kamis nanti Pak ada pertemuan juga sama mereka. Oke, baik. Kalau Pak Miftah ada yang mau ditambahkan? Kalau mengenai Duta Pelajar Adiaksa ini mungkin sebagai agen perubahan lah di sekolah, agen of change, untuk sebagai dia mengkampanyekan mengenai apa jenis-jenis kekerasan terhadap anak, baru juga sebagai teman cerita di sekolah. Jadi mungkin anak-anak bisa cerita ke Duta Adiaksa untuk begini, kita lagi begini, ada kena begini, nanti mungkin dia sebagai narahubung, dia narahubung ke kejaksaan. Jadi kejaksaan bilang, oh ini ada tindakan di sini, ada dilakukan bullying oleh anak-anak ini. Nanti Duta Adiaksa menyampaikan ke kita mengenai hal-hal seperti itu. Oke, baik. Nah, ini menarik. Ini kalau bicara duta pelajar, Duta Adiaksa, ini apa yang diberikan Kejaksaan Negeri ke duta ini? Apa ada semacam penghargaan atau seperti apa nantinya untuk? Nah, kalau untuk sampai saat ini, jadi kita cuman. Ini artinya kan dia menjalankan tugas juga ya? Iya, menjalankan tugas. Nah, memang ini masukan juga mungkin Pak. Sama ini kita belum memikirkan reward untuk mereka memang. Itu reward. Jadi mungkin ini masukan juga buat kami. Biar dia semangat kan, kalau enggak jadi apa-apa leh, bikin apa mau gitu kan, bisa jadi begitu. Iya, mungkin ini jadi masukan buat kami untuk berpikir, oh iya ya, pas biar dia makin semangat untuk menjalankan tugasnya sebagai duta ya. Oke, baik Ibu Fe. Kita ke pertanyaan lagi, ini dari Ibu Adel di Tuminting. Selamat sore, apakah selama ini kasus kekerasan dan bullying terhadap anak dilakukan oleh oknum keluarga sendiri dan juga dari guru sang anak? Iya, terima kasih. Sebenarnya kalau kita berdasarkan pengalaman di Kejaksaan Negeri Boulmouth, selama ini terkait kekerasan itu beragam Pak. Jadi ada. Kalau untuk guru memang belum pernah kalau untuk guru. Semoga tapi tidak ada dan ya. Semoga tidak ada. Jadi yang
yang kayak kita bilang tadi. Jadi ada yang omnya, ada yang ayah kandung, dan juga kalau terkait kekerasan itu mungkin kayak ada yang kayak cuman bercanda-bercanda tapi terus Keterusan. Pak. Iya, jadi ada kekerasan fisik di situ. Gitu. Oke, baik. Pak Miftah mau ditambahkan Nah, untuk mengenai pertanyaan tadi? pertanyaan dari Ibu Adel yang itu Minting, kekerasan dan bullying terhadap anak. Oh, kalau kekerasan dan bullying itu beragam juga sebenarnya. Jadi kalau bullying itu kebanyakan teman-temannya kalau bullying. Jadi dia kalau cuma bercanda-bercanda, taunya dia udah mukul, udah main fisik, atau udah mulai mengumpat sehingga lawan bicaranya atau lawannya itu jadi sakit hati. Itu udah termasuk bullying. Nah, untuk kekerasan itu seperti misalkan keluarganya atau bapaknya, omnya bisa jadi pelaku untuk melakukan kekerasan seksual contohnya. Oke. Jadi ada agak beragam lah kalau Beragam ya. terjadi di Bolmut lah. Baik. Atau di Baik, kita ke respon lagi dari pendengar, dari Sofyan di Paniki. Selamat sore. Kekerasan terhadap anak di daerah Bolmut paling fatal kategorinya seperti apa? Mungkin sudah dijawab tadi ya. Bisa dijelaskan lagi nanti. Apa karena kasus kekerasan seksual atau ejek mengejek antar anak begitu? Ya, seperti yang dijelaskan tadi, menurut kita yang paling fatal itu ya ayah kandung sama anak sendiri. Kalau untuk dari saya paling fatal itu sampai kita pun baca berkas marah sampai kalau ketemu sama anaknya sampai Geram kayak ya. nangis Pak, kayak gimana ini. Misalnya anak masih sekecil ini sudah jadi korban Jadi ayah korban. sendiri. Kalau menurut kami itu yang paling fatal. Oke, nah ini juga maksud dari pertanyaan ini selain kekerasan seksual yang mendominasi apa saja tuh kekerasan terhadap anak? Kekerasan terhadap anak itu selain itu ada juga itu kekerasan fisik Pak. Jadi misalnya ada anak yang mungkin bermain di depan halaman, mungkin lagi bad mood lah itu tetangganya, ada yang pernah kayak dipukul lah, ditempeleng. Nah itu sih Pak kalau untuk kekerasan secara fisik di luar seksual, cuman ada itu Pak. Oke, baik. Dari Pak Miftah, ada yang mau ditambahkan pertanyaan ini? Untuk itu bahwasanya di Kejari Bolmut atau di daerah Bolmut itu kekerasan seksual lebih mendominasi lah ceritanya. Ada persetubuhan, pencabulan terhadap anak. Baru kalau untuk kekerasan terhadap anak seperti fisik itu juga ada yang dilakukan oleh bapaknya atau saudaranya untuk melakukan kekerasan terhadap anak juga itu secara fisik. Jadi Kalau tawuran gimana antar sekolah? Apakah mendominasi juga di sana? Kebetulan kita belum pernah menerima laporan terkait tawuran. Oh iya. Dan semoga Anda akan pernah terima terkait tawuran. Belum ada sih Pak kalau Oke, tawuran. baik. Kami masih kasih kesempatan ya untuk sesi terakhir di 082195835080 ya, baik melalui SMS, WhatsApp ataupun melalui via telepon. Nah, terkait dengan program Jaksa Sahabat Sekolah, ini apakah ada kolaborasi juga dengan pihak lain? Kepolisian misalnya atau? Nah, untuk sementara ini kita masih menggandeng dari pemerintah daerah, khususnya dari Dinas Pendidikan. Mau dia? Ya, dari Dinas Pendidikan sama yang dari sekolah-sekolahnya itu. Nah, mungkin ke depannya dan pasti kita akan menggandeng dari kepolisian karena kepolisian juga kan yang menjadi aparat penegak hukum Ya, kan betul. yang menangani juga terkait kasus kekerasan terhadap anak. Oke, baik. Ini sebenarnya kalau bicara kekerasan terhadap anak, ini mengapa anak-anak itu perlu mendapatkan perlindungan khusus terkait dengan kekerasan terhadap anak ini? Silakan, Pak Miftah. untuk itu makanya anak mungkin sebagai amanah lah yang diberikan oleh Tuhan. Mungkin dia sebagai masa depan kita untuk bangsa ini, bahwa sebagai penerus bangsa sehingga kita harus melindungi anak-anak ini. Sehingga kalau tidak ada nanti misalkan banyak kasus terhadap anak sehingga anak jadi takut atau bagaimana sehingga dia tidak bisa bermimpi lebih jauh lagi untuk menjadi misalnya contoh jadi polisi lah, jadi mungkin dia trauma dengan hal-hal tersebut. Kebanyakan kasus-kasus yang terjadi anak-anak jadi trauma dari kekerasan terhadap anak melalui seksual atau fisik,
anak-anak jadi trauma dan bisa menghambat tumbuh kembang anak untuk kedepannya dan menimbulkan trauma yang berkepanjangan seperti saya bilang tadi, serta mempengaruhi masa depan mereka. Ya, mimpinya bagaimana mau jadi ini, jadi mereka terhalang dari itu, trauma, sakit hati, serta mereka tadi mengurung di rumah, takut bertemu dengan orang lain, takut berinteraksi, itu jadi menghambat untuk mereka ke depannya. Jadi mungkin itu jadi concern kita untuk terhadap kekerasan terhadap ini, supaya anak-anak sebagai masa depan nantinya, ke depannya mereka bermimpi lebih tinggi dan lebih luas sehingga tidak dapat terkena dari tindak kekerasan terhadap anak ini, sehingga mereka dilindungi lah. Oke, baik Pak Begitu, Miftah. Kita ke respon dari pendengar lagi ini dari WhatsApp. Kalau pelaporan kasus kekerasan anak, apakah langsung ke kejaksaan atau dari kepolisian atau ke pemerintah dalam hal ini instansi terkait? Dari Hendra di Manado. Iya, terima kasih Pak Hendra. Jadi sebenarnya kalau untuk melapor, kalau untuk penindakan kepolisian. Jadi dari kepolisian, dari mereka yang melakukan penyidikan, baru nanti ketika mereka sudah selesai, baru kirim berkasnya di kita. Oh, gitu Ya. ya. Jadi ada prosedurnya begitu Iya, ya? ada prosedurnya. Tidak langsung harus ke kejaksaan begitu ya? Ya, kecuali mungkin mereka tidak akan proses secara hukum, misalnya ada kekeluargaan atau apa, mungkin bisa melibatkan kami sebagai mediasi, gitu. kayak ada media Pendampingan Iya, begitu? pendampingan mungkin bisa. Oke. Tapi kalau misalnya ingin diproses secara hukum, tetap harus melalui kepolisian. Oke, baik. Ini ada penelpon terakhir ya. Kita coba. Selamat sore, Jaksa Menyapa. Halo, selamat sore. Iya, selamat sore Pak Jeff Bitung ya, Pak Jeffrey. Iya, langsung saja dengan pertanyaan Pak Jeffrey. Iya, selamat sore narasumber. Bapak Jaksa dan Ibu Jaksa. Ini pertanyaan kita, sekolah yang tidak mau bayar toh, macam sekolah-sekolah negeri, tapi guru-guru suruh bawa koki, sesapu kalau seujian, bunga. Apakah itu masuk di kekerasan atau bukan? Iya, terima kasih, selamat sore. Oke. Aduh, pertanyaannya luar biasa ya dari Pak Jeffrey di Bitung ya. Ini pertanyaannya saya juga dulu pernah mengalami ini. Disuruh bawa sapu dan sebagainya. Ini apakah disebut sebagai salah satu bentuk kekerasan ini? Bagaimana Ibu Fei? Ya, kalau untuk masuk materi hari ini mungkin tidak ya Pak ya, karena itu Di luar topik mungkin. Oke. Iya, mungkin itu kalau dari kami selama kalau diminta tidak memaksa dan memberikan secara ikhlas, mungkin itu menurut hemat kami tidak apa-apa. Jadi kalau merasa itu beban, bisa lapor langsung. Tapi bukan tindak pidana kekerasan terhadap anak itu, Pak. Iya, atau mungkin beda apa ya? Beda konteks. konteks. Kecuali mungkin ditekan oleh guru Iya, harus iya. begitu ya. Kalau selama niat baik terus ikhlas, enggak apa-apa juga sih, Pak. Oke, baik. Baik, dan ini berbicara soal program Jaksa Sahabat Sekolah ini, kalau dari Kejaksaan Negeri Bola Mongondo Utara berarti baru Kejaksaan Negeri Bolmut saja yang menerapkan program ini ya? Iya, baru inovasi dari kami ini. Ya, tapi mungkin di satker-satker lain di luar Sulut mungkin ada ya, tapi berbeda mungkin berbeda programnya. konsep kegiatannya mungkin berbeda. Oke. Selain edukasi, apa lagi yang dilakukan ini terkait dengan program Jaksa Sahabat Sekolah ini? Nah, pertama sebenarnya ini bentuk-bentuk kegiatannya itu pertama kali kita kan sosialisasi dulu lah apa ini kegiatan Jaksa Sahabat Sekolah. Nah, setelah sosialisasi tadi kita penunjukan Duta Adiaksa. Nah, setelah itu kita juga kita buat wadah yaitu grup, di mana di grup itu ada dari kami kejaksaan, dari pemerintah daerah, ada dari pihak sekolah, kepala sekolah beserta duta pelajar Adiaksa. Nah, di situ mungkin ada kita di situ tiap hari pasti ada saja pertanyaan dari duta-dutanya di situ melalui grup itu. Mungkin karena anak-anak ya dan masih banyak yang ingin mereka ketahui. Jadi memang tiap hari grup itu pasti ada notifikasi. Orang tua apa dilibatkan juga dalam tidak, grup kalau ini? di situ untuk sementara hanya lingkungan sekolah saja. Guru dan anak-anak. Guru, anak sama pemerintah daerah. Oh, gitu. Ya. Oke. Nah, kalau berbicara tantangan bagaimana ini terkait dengan program ini? Apa saja tantangannya? Kebetulan masih 2 bulan jadi belum terlihat belum ada tantangan yang cukup
ya masih bisa lah semua, Masih bisa, oke. masih bisa dijalani lah Pak. Oke, kalau Pak Miftah apa yang mau ditambahkan ini? Nah, seperti bentuk-bentuk kegiatan itu dibuatkan grup WhatsApp. Nah, tujuan dibuatkan grup WhatsApp itu supaya informasinya lebih cepat. Kan kalau kita ke kantor butuh waktu lagi. Jadi kalau di WhatsApp langsung kita lihat, oh ini ada laporan dari Duta Adiaksa. Langsung kita proses atau tindak mengenai hal-hal yang dilaporkan oleh Duta Adiaksa yang sebagai narahubung kita yang di sekolah-sekolah yang telah ditunjuk. Oke. Begitu sih Pak. Baik, luar biasa ya untuk edukasi sore hari ini terkait dengan semangat anak hebat anti bullying, anti tindak kekerasan ya dalam program Jaksa Sahabat Sekolah. Dan sebagai akhir dari perbincangan kita di sore ini sebagai closing statement ya, silakan dari Ibu Fei dulu. Terima kasih Pak. Jadi besar harapan kami ini semoga kegiatan Jaksa Sahabat Sekolah ini dapat berjalan dengan lancar sehingga dapat memperkuat sinergi kita bersama pemerintah daerah untuk membangun Bolmut, khususnya terkait Kabupaten Layak Anak. Memang benar-benar mereka dapatkan itu penghargaan Kabupaten Layak Anak bukan berdasarkan cuman sekedar fasilitasnya saja, tapi mencakup semua yang ada di lapangan. Mungkin itu saja Pak. Baik, kalau dari Pak Miftah, silakan Pak Miftah. Sesuai Sebagai dengan closing statement-nya. sesuai dengan peran kejaksaan itu peran kedua itu ada dua peran ganda, itu preventif atau pencegahan dan represif atau penindakan. Makanya untuk itu kita kenali hukum, jauhi hukuman. Cukup itu aja. Kenali hukum, jauhi Hukuman. Oke. Baik, dengan demikian berakhir sudah untuk Jaksa Menyapa di sore hari ini ya. Pastinya untuk program Jaksa Sahabat Sekolah itu bisa terus lebih ditingkatkan. Semoga ada hasilnya untuk meminimalisir atau menurunkan angka kejahatan atau kekerasan terhadap anak ya. Baik, terima kasih untuk Kejaksaan Negeri Bola Mongondo Utara. Ada Ibu Feisi, saya kurang jelas lagi ini. Ya, ada Ibu Feisi Felicia Anso SH selaku PLT Kepala Seksi Intelijen Kejari Bola Mongondo Utara. Kemudian ada calon jaksa dari Kejaksaan Negeri Bola Mongondo Utara, ada Pak Miftahul Khair Patahudin SH. Terima kasih untuk edukasinya sore ini ya. Ini langsung kembali ke Bolmut ya? Iya, langsung kembali. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi untuk waktunya ya. Semoga tiba dengan selamat di Bolmut lagi untuk bisa lanjutkan tugasnya ya. Baik, kita akan jumpa lagi di program Jaksa Menyapa di edisi lain hari, lain waktu dan kesempatan ya untuk membahas topik yang berbeda juga. Saya Michael yang bertugas bersama dengan seluruh kerabat kerja sore ini mengucapkan terima kasih. Selamat sore dan sampai jumpa. Terima kasih Anda telah mengikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa. Partisipasi Anda membantu meningkatkan dukungan dan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.